LK1.1 ini diperolehnya dari mana? Kita akan mendapatkan LK itu ya teman-teman dari LMS ya teman-teman sekalian. Di bagian pendalaman materi, bagian pertama identifikasi masalah, teman-teman LMS bisa diunduh di bagian bahan pembelajaran ya. Identifikasi masalah di hari pertama sudah bisa teman-teman unduh. Yang pertama buku pembelajaran HOT 2018 dan LK1.1 identifikasi masalah. Kalau ini Bapak Ibu klik akan terunduh dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya, tapi di kolom yang sini masih kosong ya. Di kolom yang sini sudah ada ketentuannya karena ini tadi sudah coba saya isi ya. LK1.1 identifikasi masalah, ada kolom nomor, jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, dan analisis identifikasi masalah. Jenis permasalahan yang ada dalam LK1.1 itu ada 7 ya, 6 ya. 7 dan seterusnya sebenarnya silakan saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi yang sudah dicantumkan di situ kurang lebih ada 6. Nah, maka dari masing-masing itu Bapak Ibu teman-teman masukkan masalah yang diidentifikasi. Karena bunyinya identifikasi, maka menurut saya jumlah masalah yang dimasukkan itu sebanyak-banyaknya dari pengalaman Bapak dan Ibu ya selama mengajar. Misalnya begini, pada jenis permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi, masalah-masalah apa saja yang dijumpai ya di sekolahan Bapak dan Ibu selama Bapak dan Ibu mengajar. Cantumkan ya. Ini saya contohkan hanya satu, misalkan tentang pedagogiknya. Motivasi belajar peserta didik rendah. Nah, terus masalah masih tentang pedagogik, apalagi misalnya cantumkan. Tentang literasi, numerasi cantumkan ya. Namanya mengidentifikasi masalah ya. Kemudian yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan seterusnya. Kita dapatkan identifikasi masalahnya, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi bilangan bulat dan pecahan. Misalnya ini materi matematik ya. Lalu kemudian di membangun relasi, hubungan komunikasi antar guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang dan terbatas. Teman-teman tentu mempunyai pemikiran masing-masing untuk mengeksplor masalah-masalah di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tentang pemanfaatan model-model pembelajaran, masalah yang teridentifikasi, penguasaan guru mengenai model-model pembelajaran inovatif masih rendah ya, ini misalnya. Kelima, keenam dan seterusnya silahkan. Nah, kemudian pada kolom keempat ini ada analisis identifikasi masalah. Menganalisis berarti karena ini kaitannya dengan masalah ya, maka menganalisis dapat kita uraikan dari kenapa kita menyebut ini bermasalah begitu ya. Artinya menyebutkan tanda atau indikator sehingga kita bisa mengatakan ini bermasalah. Lalu kemudian apa penyebabnya dan apa dampaknya. Kita uraikan, teman-teman uraikan pada kolom bagian analisis identifikasi masalah. Misalkan masalah yang diidentifikasi tadi motivasi belajar peserta didik rendah. Maka teman-teman mengeksplor, menganalisis ya, menuangkan di sini mengapa kita menyebut motivasi belajar peserta didik itu rendah. Peserta didik dikatakan motivasinya rendah karena peserta didik kurang memperhatikan saat guru menjelaskan materi. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya ternyata materi yang disajikan tidak menarik, materi memang sulit dipahami, dan pembelajarannya monoton atau tidak bervariatif atau tidak menyenangkan. Nah, ini berarti di faktor penyebab, kan begitu ya. Kemudian dampaknya apa? Dampak dari peserta didik kurang memperhatikan dikarenakan atau disebabkan faktor-faktor ini tadi, karena akhirnya berdampak pada peserta didik kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Karena kurang termotivasi mengikuti pembelajaran, nilainya rendah.
karena tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, nilainya rendah, maka sulit mengikuti untuk memahami pembelajaran berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi saling keterkaitan. Nah, masalah yang diidentifikasi yang berikutnya, ya Bapak dan Ibu, teman-teman analisis juga seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi ini contoh saja. Bapak dan Ibu tentu memiliki pengalaman dan juga hasil diskusi dengan teman-teman di kelas Bapak dan Ibu sekalian untuk menganalisis daripada masalah-masalah yang diidentifikasi. Itu saja Bapak dan Ibu berbagi kami di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya yang mungkin tidak sependapat dengan kami, silahkan kita akan diskusi dan sharing tentunya melalui kolom komentar pada video ini ya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkunjung ke channel kami.